untuk material precase-nya. Sedangkan untuk material fondasinya di sini ya ada sekitar 29.700. Jadi cukup banyak ya di sini karena memang struktur jembatan kita ini cukup besar. Ini bisa saya geser ke kanan sedikit. Teman-teman bisa melihat seperti ini. Yang berikutnya tidak hanya untuk terowongan ya di sini, untuk jembatan maksud saya, tetapi juga untuk tunnel ya, terowongan. Kita perhatikan di trase sebelumnya atau di STA sebelumnya, di sini ada tunnel ya yang sudah saya buat tadi. Nah, tunnel ini pun terhitung berapa jumlah betonnya ya di sini. Jumlah volume daripada beton. Oke, di sini sudah ada ya di sekitar 27.650. Yang berikut kita akan melihat untuk elemen yang lain ya di sini. Nah, di sini untuk aspal. Nah, ini sudah terhitung ya. Untuk material aspalnya tadi sudah muncul, saya sempat keluarkan lagi ya. Ini saya kalkulate lagi. Nah, aspalnya di sini adalah 6.954 meter kubik. Ini tinggal dikalikan saja dengan density atau berat jenis, akan ketemu berapa tonasenya. Jadi ini sudah cukup sangat membantu kita dengan mendesain infrastruktur jalan, jembatan dengan menggunakan software InfraWorks. Nah, ini. I never thought I'd feel like this. Baiklah, kembali lagi dengan saya Fardi Kalomata di channel BIM Engineering Polindo. Terima kasih bagi teman-teman yang masih terus setia di channel saya ini. Memang untuk videonya agak terlalu lama jedanya karena ada begitu banyak kesibukan ya. Tetapi setelah saya melihat di kolom komentar ada begitu banyak pertanyaan yang nanti akan saya jawab satu persatu lewat video yang akan saya buat nanti ya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mencoba membagikan update untuk software berbasis BIM, khususnya untuk integrasi dari software InfraWorks ke software Revit. Nah, sebelumnya di sini saya bagikan dulu untuk contoh modeling yang sudah saya buat. Jadi di sini ada satu ruas jalan, dimulai dari bagian ini ya. Jadi ada pertemuan, kemudian di sini saya buat jalan. Di sini ada dua lajur ya. Jadi di dua lajur ini dibatasi oleh median. Kemudian di median ini melewati daerah timbunan. Jadi kalau teman-teman bisa melihat di sini, dia melewati timbunan sehingga terbentuk bagian timbunan yang bervariasi tergantung daripada model existing lahan yang dilewati. Selanjutnya dia juga akan saya menambahkan untuk bagian tunnel ya. Jadi saya mempertimbangkan jika di atas ini ada konstruksi yang tidak boleh terganggu dengan bukaan ya, atau dengan koridor daripada jalan, berarti ada opsi untuk kita memasang tunnel ya seperti ini atau terowongan. Nah, selanjutnya dari tunnel ini tidak dipungkiri juga bahwa terkadang kita bertemu dengan area genangan yang panjang atau ada aliran sungai. Oleh sebab itu di sini saya juga menyiapkan konstruksi jembatan atau elevate bridge ya. Jadi yang membedakan antara jembatan pada umumnya dengan jembatan elevate bridge adalah pada konstruksinya. Kalau jembatan umumnya dengan bentangan 10-15 meter ya, biasanya dia hanya menggunakan konstruksi sederhana berupa balok T. Tetapi kalau dia sudah pada daerah dengan catchment area yang luas seperti ini atau area genangan air seperti ini ya, kita biasanya menggunakan elevate bridge seperti ini. Nah, untuk elevate bridge-nya ini sudah saya modelkan di software InfraWorks. Modelnya seperti ini. Jadi ada pier head, kemudian ada elastomer ya di sini, kemudian ada atau bearing pad. Nah, kemudian ada pier-nya, kemudian di sini sebenarnya kalau kita mau melihat lebih dalam, di sini ada juga substructure atau struktur bawah. Nah, untuk melihat struktur bawah di sini kita harus mengganti tampilannya ke tampilan engineering design ya di sini, atau engineering view. Nah, di sini terlihat ya, di sini ada bagian daripada pier-nya, kemudian ada juga pondasi di sini. Oke. Seperti ini. Kita juga bisa melihat posisi kontur di sini. Nah, kalau di konseptual memang secara visual hanya terlihat lahan. Nah, kalau kita ingin melihat lebih secara engineering ya kita harus mengganti tampilannya menjadi engineering view. Maka akan terlihat seperti ini.
Yang berikutnya di software InfraWorks ini ada beberapa parameter yang bisa kita dapatkan secara langsung. Misalkan di sini kalau saya klik jalannya seperti ini. Nah, kemudian saya ingin melihat profil daripada jalan ini. Nah, ini yang kita lihatkan dari tadi baru model secara 3D. Nah, bagaimana kita akan melihat model ini tetapi memiliki nilai ya. Di sini teman-teman sudah bisa melihat ya. Posisinya seperti ini, sudah terlihat ada parameter-parameter geometrik di sini. Nah, pertama saya klik untuk konstruksi jalannya, kemudian saya klik kanan. Nanti di sini saya akan memperlihatkan pertama show design speed, kemudian show super elevation. Nanti kalau saya ingin melihat dia dalam bentuk profil memanjang, maka saya akan menampilkan show station in profile view. Maka jalannya ini akan terlihat seperti ini ya. Nah, seperti ini modelnya. Jadi saya tahu untuk setiap posisi daripada alinyemen berapa gradien kemiringan ya di sini. Jadi di sini paling tinggi saya mencapai di 14%. Nah, 14% ini ada di bagian jembatan ya. Kalau saya tarik ini desainnya di bagian ini. Nah, ini di kemiringan 14% seperti ini. Nah, ini tinggal kita track aktif. Nah, ini akan seperti ini. Jadi bagian ini yang menjadi kemiringan yang cukup tinggi ya, jadi 14%. Nah, ini karena konsepnya hanya untuk pengenalan software dan konsep desain awal, saya tidak terlalu menaruh perhatian pada geometrik. Nanti di bagian selanjutnya kalau kita mau benar-benar mendesain, maka ada parameter-parameter yang perlu kita perhatikan di sini. Oke, selanjutnya setelah kita melihat dari profil memanjang ya, ini sudah terlihat profil memanjangnya seperti ini. Jadi kalau dia masuk di daerah timbunan ya di sini, ini harusnya sudah terlihat. Oke, ini tinggal kita geser saja, ini terlihat semua ini. Oke, berikutnya setelah saya melihat profil memanjang, saya ingin melihat profil melintang. Nah, untuk profil melintang atau cross section ya di sini caranya cukup mudah, sama dengan tadi, tinggal diklik kiri saja. Kemudian di klik kanan kita akan melihat show station in cross section view. Nah, ini. Oke. Jadi kalau seperti ini teman-teman bisa melihat dan bisa juga tidak hanya membayangkan ya, tetapi bisa melihat langsung posisinya. Untuk cross sectionnya di sini, contoh misalkan di STA 137. Nah, STA 137-nya di sini posisinya seperti ini. Nah, ini terlihat ya. Jadi ada cross section, kemudian ada timbunan, ada galian ya di sini, masih galian. Kalau saya maju sampai di sekitar ini ya, ini STA-nya STA di station 331 nah, atau 316. Ini teman-teman tinggal ganti saja ke naik ya seperti ini atau turun ya. Nah, ini sudah terlihat ya bagian timbunan di sini. Nah, jadi timbunan ini pun kita bisa melihat dari 3 sisi. Kalau kita melihat secara visual utuh akan terlihat seperti ini. Tetapi kalau kita ingin mengetahui berapa luasan timbunan, kita tinggal mengubah road assembly view dan juga untuk cut fill area. Nah, untuk fill areanya sudah keluar ya di sini. Jadi kita dengan mudah mengetahui posisi atau bentuk daripada timbunannya ya, seperti itu. Selanjutnya ini saya geser lagi. Jadi sudah profil manjang sudah, profil melintang sudah, dan kemudian yang terakhir mungkin saya akan tampilkan untuk quantity take off ya. Jadi untuk quantity take off sebenarnya bisa keluar juga otomatis dari software InfraWorks. Memang tidak detail sedetail di software Revit ya, tetapi minimal untuk perhitungan awal atau kajian-kajian awal ini sudah bisa digunakan seperti itu untuk konsep. Nah, kemudian di situ yang akan kita keluarkan banyak ya. Pertama saya akan mengeluarkan material daripada cut and fill, galian dan timbunan. Tetapi juga saya bisa mengeluarkan volume daripada jembatan ya di sini. Jadi jembatan ini setiap elemennya ini bisa kita keluarkan berapa kebutuhan volumenya. Nah, jadi tidak perlu dihitung satu-satu lagi karena memang dia sudah berbasis BIM, maka tidak perlu menghitung secara manual. Oke. Di sini untuk cara menghitungnya di sini cukup simpel ya. Kita coba keluar dulu. Kemudian saya klik jembatannya di sini. Nah, setelah saya klik jembatannya di sini biasanya di sini ada calculate. Nah, ini saya masuk ke advance. Kemudian di sini akan saya calculate. Nah,
Ini saya calculate, pertama saya akan menghitung untuk total panjang ya dari STA0 sampai 2 kilo. Ini earthwork quantity-nya. Jadi ada cut-nya berapa, fill-nya berapa, dan net-nya berapa. Net ini artinya selisih antara volume cut dan volume fill. Kalau cut-nya terlalu banyak, fill-nya sedikit, pasti ada tanah sisa ya di sini. Tetapi kalau cut-nya sedikit, fill-nya banyak, maka net-nya pasti minus. Artinya harus mendatangkan tanah. Seperti itu material timbunan. Oke, di sini saya coba calculate ya, seperti ini. Ini computing, nah seperti ini. Nah, ini cukup mudah ya. Jadi ini sudah langsung kita bisa melihat. Pertama untuk jembatan, kita membutuhkan beton sekian ribu kubik ya, 1905. Ini untuk material precast-nya ya, untuk material precast-nya. Sedangkan untuk material fondasinya di sini ya ada sekitar 29.700. Jadi cukup banyak ya di sini karena memang struktur jembatan kita ini cukup besar. Ini bisa saya geser ke kanan sedikit. Teman-teman bisa melihat seperti ini. Yang berikutnya tidak hanya untuk terowongan ya di sini, ada untuk jembatan maksud saya, tetapi juga untuk tunnel ya, terowongan. Kita perhatikan di trase sebelumnya atau di STA sebelumnya, di sini ada tunnel ya yang sudah saya buat tadi. Nah, tunnel ini pun terhitung berapa jumlah betonnya ya di sini. Jumlah volume daripada beton. Oke, di sini sudah ada ya di sekitar 27.650. Yang berikut kita akan melihat untuk elemen yang lain ya di sini. Nah, di sini untuk aspal. Nah, ini sudah terhitung ya. Untuk material aspalnya tadi sudah muncul, saya sempat keluarkan lagi ya. Ini saya calculate lagi. Nah, aspalnya di sini adalah 6.954 meter kubik. Ini tinggal dikalikan saja dengan density atau berat jenis, akan ketemu berapa tonasenya. Jadi ini sudah cukup sangat membantu kita dengan mendesain infrastruktur jalan, jembatan dengan menggunakan software Infrawork. Nah, ini. Yang terakhir, tentunya kita tidak ingin desainnya hanya berbentuk 3D seperti ini. Pasti kita juga ingin desain ini boleh dipakai menjadi gambar kerja atau boleh kita kelola atau kita edit lagi di software Revit ya, seperti itu. Nah, caranya mudah. Teman-teman tinggal diklik kiri saja, kemudian diklik kanan. Nanti di bagian selanjutnya kita punya pilihan untuk mengkonversi structure ini ke elemen daripada model 3D. Jadi nanti ketika diekspor ini ya, jadi struktur jembatannya ini kita ekspor. Ini saya coba klik seperti ini ya. Nah, ini sebenarnya kita masih bisa banyak ya yang bisa kita buat. Ini masih bisa di custom, tapi agar videonya tidak terlalu panjang, yang saya batasi sampai di sini saja. Ini kita bisa add to all girder group, kemudian kita bisa menambahkan cross frame, kita bisa melihat quantity di sini. Nah, ini bisa terlihat semua. Nah, selanjutnya ini bisa dibawa ke software Revit. Jadi setelah diekspor nanti jadinya seperti ini. Jadi kalau kita tadi memodelkan di Autodesk Infrawork, nah sekarang ini sudah ada di dalam Autodesk Revit. Jadi dengan menggunakan software berbasis BIM, kita bekerjanya sekali. Bayangkan kalau model-model pier seperti ini teman-teman gambar atau modelkan dengan menggunakan Revit secara utuh ya, atau semuanya menggunakan Revit, tentunya ini pasti akan kesulitan ya, apalagi model struktur yang seperti ini. Kalau saya highlight ya, ini modelnya seperti ini. Pertama, modelnya tidak lurus ya, artinya ada skew, ada kemiringan di sini, sehingga sangat susah ini kalau kita hanya mengandalkan satu software. Jadi inti dari Revit itu, maksud saya inti dari software berbasis BIM itu adalah bagaimana kita berkolaborasi, interoperability-nya dengan berbagai software. Jadi di sini sudah terlihat ada abutment, kemudian ada railing. Nah, di sini sudah jadi. Nah, posisinya ini persis sama dengan yang saya modelkan di software Infrawork. Demikian dari saya, semoga bisa membantu. Jika teman-teman masih ada pertanyaan, boleh tinggalkan pesan di kolom komentar atau menghubungi saya di nomor WA yang sudah saya bagikan. Nah, nanti di video-video selanjutnya saya akan mengupdate lanjutan dari tutorial ini, dan juga saya akan menjawab beberapa pertanyaan di kolom komentar dari teman-teman terkait dengan quantity take off, terkait dengan dinding dan lain sebagainya. Sekian dari saya, sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Terima kasih.
I never thought I'd feel like this.